Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini tanggal 1 Agustus 2023. Nah, saya mau bercerita sedikit. Ini saya mau kasih pemberitahuan ke Pak Kapolri ya Pak ya. Saya mau melaporkan ke Pak Kapolri. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur. Ya, tempat domisili saya. Ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya. Kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus? Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui kasat lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, saya tadi mau nemuin kasat lantas, tapi tidak diperkenankan. Ditanya sama anggotanya, Ibu sudah ada janji. Dari siapa? Dari Bu Marita, saya bilang. Ibu sudah ada janji? Saya bilang belum. Oh, saya tepukan dulu ya Bu ya. Ternyata alasannya Pak kasat lantasnya tidak ada di tempat. Berarti kasat lantasnya sering bolos dong Pak, ya kan? Sering tidak ada di tempat, berarti kan tidak profesional, tidak datang tepat waktu, gitu loh. Nah, kembali lagi ke SIM ya Pak ya. Anak saya ini 13 kali Pak. Anak saya nggak mau anak saya jadi pemain sirkus setelah lulus dari uji SIM. Ya, ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin nggak dipakai Pak, aturannya masih sulit. Nah, tadi saya ngamuk saya di sana. Pada akhirnya nanti saya dirangkul dari salah satu anggota di sana. Bu, mari Bu, komandan saya mau ketemu. Nah, akhirnya tadi saya ketemu Baur SIM-nya, namanya Pak Chandra. Beliau di situ berusaha untuk mendinginkan saya, untuk mencari solusi bagaimana nanti saya luluskan Bu. Ternyata akhirnya punya suami saya yang semula juga dipersulit ya Pak ya, itu juga diterbitkan. Jadi jangan nunggu kayak begini dong Pak. Jangan nunggu orang ngamuk, masyarakat ngamuk dulu baru diterbitkan. Aturannya saya tanya ketika saya diskusi dengan Mbak Ursinya, kami ini Bu hanya melaksanakan peraturan yang sudah ada. Pak Kapolrinya kemarin kan hanya menghimbau Bu, hanya wacana, tidak ada dasar hukumnya kecuali itu terbit perpunya. Nah, berarti kan masalahnya ada di perpunya Pak. Peraturan Kapolri harus jelas ada dasar hukumnya, tidak sekedar himbauan supaya anak buah jajaran Bapak itu mengikuti instruksi Bapak secara paten. Ada dasar hukumnya. Nah, kalau sekedar Bapak kasih himbauan tidak mempersulit pasal begini, percuma Pak. Percuma. Masih sama aturannya, masih sulit. Begini nih Pak. Jadi bikin masyarakat bego Pak. Masyarakat tidak semua berani seperti saya untuk bersuara. Tapi saya tetap akan terus bersuara Pak. Orang saya bongkar korupsi sama pungli di pelni aja berani kok. Resiko masuk penjara saya sudah jalani. Dan saya nggak gentar kan, nggak takut kan. Saya tetap menyuarakan itu kebenaran gitu loh. Apalagi cuman berantas korupsi Satlantas pungli-pungli begini. Waduh, saya nggak takut Pak. Karena selama peraturan SIM seperti ini Pak, selama itu pula calo tetap akan ada di sekitaran Satlantas. Banyak Pak, Satlantas mana aja, nggak cuma Satlantas Gresik Pak. Semua Satlantas ada calo. Jadi kalau mau merubah sistemnya Pak, tolong Pak dasar hukumnya harus jelas supaya mereka tidak bisa berdalih lagi. Alasannya itu kan hanya wacana Bu, hanya himbauan Kapolri. Kami kan hanya pelaksana tugas di sini, masih pakai peraturan yang sesuai perpunya. Nah, sekarang sudah ketemu nih Pak. Tolong enggak Pak ya? Tolong Bapak, saya bukan mau mendesak Bapak, tapi tolong Pak, masyarakat sudah sangat-sangat dirugikan dengan peraturan bikin SIM ini Pak. Dan untuk para anggota dewan di Senayan sana, saya mendukung loh Pak. Bapak-bapak anggota dewan, ibu-ibu anggota dewan di sana. Bikin SIM seumur hidup aturan mainnya, supaya masyarakat tidak dipermainkan dengan aturan seperti ini, merugikan. Ya, itu aja Pak, sekedar saran dari saya. Kalau Bapak ingin institusinya Bapak berubah, tidak ada istilahnya praktek di bawah meja, di Satlantas sana, pungli-pungli, ya Bapak harus ubah aturan mainnya. Tidak seperti ini lagi, dan Bapak harus dengar masyarakat yang kritis seperti saya. Bapak harus dengarkan orang-orang seperti saya, karena saya tidak punya kepentingan Pak. Saya tidak punya kepentingan. Lalu saya bongkar korupsi di pelni aja, pungli aja saya berani. Masa bongkar korupsi di Satlantas yang harusnya aparat penegak hukum harusnya kan lebih tertib, disiplin dengan aturan. Itu mereka nggak mau loh Pak. Masih banyak praktek pungli di situ. Kalau Bapak misalnya nanya mana buktinya, percuma saya buktikan Pak. Orang saya sudah buktikan di pelni ada korupsi aja itu didustakan kok. Saya masuk penjara, ngapain saya buktiin? Itu sudah jadi rahasia umum. Biarkan Allah yang tahu kok Pak. Kalau Bapak masih mendustakan, Bapak-bapak di Satlantas itu masih banyak calo. Rezeki kalian nggak bakal berkah ya, anggota polisi. Kalau kalian selalu ngerjain masyarakat, nggak akan berkah hidup kalian. Ya, itu aja Pak ya. Tolong Pak Kapolri. Jadi tadi saya sudah diskusi, ternyata Mbak Unnya bilang masih pakai peraturan lama Bu, karena tidak ada dasar hukumnya. Pak Kapolri hanya menghimbau. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak sudah terbitkan perpu, ada dasar hukumnya, masyarakat bisa tertolong dengan perpu itu. Tidak dipersulit lagi untuk bikin SIM. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka.